Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast saya, Ahmed Fernanda Deski, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama Regional Sumatera Utara tahun 2021, yaitu angkatan keempat kelompok 3 dengan tutor Bapak Haji Rahman Syahri Tonga, SE KMAP. Kali ini saya akan membahas mengenai akuntabilitas, yaitu bagian dari nilai-nilai dasar PNS. Untuk hal yang lebih lanjut dapat kita lihat sebagai berikut. Check it out. Dalam mempelajari akuntabilitas, saya mencoba untuk mind mappingkan materi akuntabilitas ke dalam sebuah scope yang memudahkan kita untuk mempelajari seperti apa sih ASN dalam berakuntabilitas. Nah, akuntabilitas itu ada 4. Yang pertama itu ada, kita harus mengetahui konsep akuntabilitasnya itu sendiri. Dilihat dari definisinya. Definisi akuntabilitas adalah merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Lalu ada aspek-aspek, itu ada 5 ya. Akuntabilitas publik dilihat dari peran dan jenis. Perannya itu peran demokratis, peran konstitusional, dan peran belajar. Lalu dilihat dari jenisnya, terlihat dari vertikal, yaitu pertanggungjawaban ASN secara otoritas yang lebih tinggi. Lalu horizontal, pertanggungjawaban ASN kepada masyarakat luas. Lalu kita lihat lagi konsep akuntabilitas dalam tingkatan. Nah, tingkatan ini ada teori piramidanya. Dilihat dari bawah, yang ada di bawah itu warna hijau, personal. Lalu ada individu, kelompok, organisasi, dan stakeholder. Yang kedua ada mekanisme akuntabilitas. Dilihat dari alat akuntabilitasnya itu ada kejujuran dan hukum, proses, program, dan kebijakan. Lalu mekanisme birokrasi Indonesia. Nah, ASN harus bisa merancang, dilihat dari perencanaan strategisnya ya. Lalu ada kontrak kerja dan laporan kinerja seorang ASN. Jadi seorang ASN itu harus berakuntabilitas atau bertanggung jawab dalam perannya, baik itu secara personal, individu, kelompok, organisasi maupun stakeholdernya. Lalu lingkungan kerja itu dilihat dari kepemimpinan, kepercayaan, kejelasan, lalu ada responsibilitas, integritas, transparansi, keseimbangan, dan konsistensi. Lalu yang ketiga ada akuntabilitas dalam konteks. Itu dilihat dari transparansi seorang ASN dan akses informasi yang diberikan seorang ASN dalam kinerjanya. Lalu ada praktek curang dan korup, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data informasi pemerintah, dan konflik kepentingan. Jadi harus kita pelajari juga tentang akuntabilitas dalam konteks ini. Bagaimana seorang ASN bertransparansi dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat, praktik curang yang bagaimana itu harus ditampilkan, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu yang keempat, menjadi PNS yang akuntabel. Dari perilaku PNS itu sudah kita lihat secara bersama. Lalu ada prinsip profesi ASN, dilihat dari nilai dasar, kode etik perilaku, komitmen dan tanggung jawab, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan profesionalitas jabatan. Lalu ada prinsip profesi ASN, itu ada beberapa proporsinya ya, itu bisa dilihat. Nah, seperti inilah mind mapping versi saya mengenai akuntabilitas. Demikianlah podcast saya kali ini, semoga bermanfaat. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.